Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak dan Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang sudah sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32 di bawah perikop manusia baru. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2026. Di tahun yang penuh sukacita ini, tentu bacaan-bacaan kita tentang bagaimana kita memperbaharui diri, tetap berkuat dalam iman dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu menjadi dasar untuk mengawali tahun yang baru ini dengan penuh rahmat dan syukur daripada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus. Paulus memberitahukan pada jemaatnya di Efesus tentang bagaimana mereka harus menjadi manusia baru. Manusia baru itu bukan soal manusia yang berganti kulit, berganti muka, berganti rambut, berganti tubuh dan sebagainya. Manusia yang baru itu berarti manusia yang siap meninggalkan segala sesuatu yang negatif, yang buruk, yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Sifat-sifat itu sudah digambarkan oleh Paulus di ayatnya yang ke-31. Jadi kalau Bapak membaca ayat 31 itu ayat itu sudah menggambarkan bagaimana kita punya sifat negatif sebagai seorang manusia. Dan di ayat 32 Paulus memberikan ketong peringatan untuk mengingat bahwa ketong harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi contoh dan hidup yang Tuhan teladani dalam kehidupan, dan ketong menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi yang perlu saya ingatkan Bapak Mama, kehidupan sebagai orang Kristen adalah soal mengampuni. Tetapi pengampunan itu akan menjadi berkat ketika kita memberikan pengampunan itu secara tulus, tidak berpura-pura, tidak munafik dalam tanda kutip. Betul-betul memberikan pengampunan tanpa iming-iming apapun. Pure mau memberikan pengampunan, bukan karena dia lebih tua, bukan karena ini, bukan karena itu dan sebagainya, tetapi karena memang kita mau memberikan pengampunan.
betul-betul mau mengampuni. Kau juga mau terlepas dari sifat-sifat negatif yang membelenggu di dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan pengampunan. Itu yang dimaksud dengan mengampuni. Jadi jangan mengatasnamakan untuk mengampuni kalau kita tidak mengampuni secara tulus dan ikhlas. Mengampuni itu bukan soal apa yang dibicarakan saja, tapi apa yang betul-betul keluar dari hati dan ditunjukkan oleh tindakan. Tuhan tidak pernah memberikan kita pengampunan yang tidak pernah tulus. Itu sebabnya mari kita mencontohi Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang baru, yang dapat menjalankan tahun yang baru ini dengan penuh syukur dan rahmat. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita semua.